Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurdengan Firman-Mu. Pagi hari ini menjelang kita merayakan Natal bersama-sama. Mari kita merenungkan apakah Natal ini berpengaruh buat hidup kita atau tidak. Natal itu bukan sekedar upacara, acara atau pesta seperti uap yang begitu saja hilang tanpa berbekas. Tapi Natal itu seharusnya berdampak buat hidup kita. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan belajar satu tokoh di Alkitab yang sangat dipengaruhi oleh Natal. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini biar sungguh-sungguh ketika kami mau merayakan Natal, Natal itu harus berdampak buat hidup kami. Sebab itulah tujuan daripada Natal buat hidup kami. Karena itu kami mengizinkan Natal ini berbicara buat hati kami, sehingga kehidupan kami diubahkan ke arah Kristus, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, mari kita melihat ada satu tokoh Alkitab yang sangat dipengaruhi oleh Natal. Natal itu bukan, tadi saya bilang, bukan sekedar acara, upacara dan pesta. Tapi Natal itu adalah sebuah karya Tuhan untuk menyelamatkan hidup Anda dan saya. Karena itu Natal itu harus berdampak, mempengaruhi hidup kekristenan kita, sehingga pertumbuhan rohani itu semakin terlihat. Nah, untuk itu mari kita akan lihat tokoh Alkitab ini, yaitu di Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara, tokoh yang akan kita belajar adalah seorang yang bernama Maria. Maria ini adalah seorang wanita yang saleh pada zaman itu. Wanita yang baik, wanita yang tidak aneh-aneh ya dalam hidupnya. Dia adalah wanita yang menjaga hidupnya dengan baik. Dan Maria ini juga dikenal baik pada zamannya itu. Nah, satu saat saudara, ketika dalam peristiwa Natal ini, menjelang Natal ini, malaikat Tuhan datang kepada Maria. Maria telah dipilih Tuhan untuk menjadi ibu yang melahirkan sang juru selamat. Ya, dan peristiwa itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi, di mana malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan malaikat ini memberitahukan ya kepada Maria bahwa Maria telah dipilih oleh Tuhan. Tentunya hal ini sangat mengejutkan. Pertama, karena Maria ini adalah seorang perawan, belum menikah. Tentunya pada zaman itu tidak mudah untuk orang mengerti bahwa seorang wanita hamil karena supranatural atau karena Roh Kudus dan lain sebagainya. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi Maria di sisi satu ini mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Kadang-kadang saudara, kehendak Tuhan itu membutuhkan sebuah ketaatan. Ketaatan yang berangkat dari sebuah kepercayaan. Kadang-kadang kehendak Tuhan yang kita hidupi belum tentu disukai oleh orang-orang sekitar. Banyak kesalahpahaman, apalagi di zaman sekarang ini. Apa yang benar menjadi salah, ya yang salah menjadi benar. Saudara, disinilah dibutuhkan sebuah keberanian untuk kita ini berani taat atas kehendak Tuhan. Sekalipun ketaatan itu kadang beresiko buat hidup kita. Nah, Maria itu telah melihat sebuah kesempatan untuk dipakai Tuhan, sekalipun di dalam sebuah tekanan. Dalam kehidupan kita ini banyak kali waktu kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam apa yang sesuai dengan firman Tuhan, banyak yang tidak suka. Karena itu saudara, di sini dibutuhkan sebuah keberanian. Maria telah mengambil satu langkah maju di dalam hidupnya. Natal kali itu berpengaruh buat Maria. Ya, Maria ini dihadapkan kepada pilihan taat kepada kehendak Tuhan atau menjaga nama baik dan menghargai perasaan orang. Saudara, dalam kehidupan kita ini seringkali nggak ngalami yang hal ini. Tapi Maria telah memilih yang terbaik baginya. Ya, di tengah-tengah semua resiko ketaatan, karena ketaatannya itu dia tahu sekali bahwa resikonya cukup berat. Tapi Maria telah mengambil sebuah keputusan untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dia akan disalah mengerti oleh lingkungannya. Saudara, disinilah letak keberanian kita. Natal itu harus mempengaruhi hidup kita untuk apa? Semakin berani hidup di dalam ketaatan.
Kadangkala ketaatan itu sendiri beresiko. Tapi berani nggak kita melihat sebuah kepentingan kerajaan Allah di dalam hidup kita lebih daripada apa yang pandangan dunia terhadap kita. Nah kali ini Natal itu harus berpengaruh seperti itu buat hidup kita. Jadi orang Kristen yang baik saja nggak cukup. Anda perlu menjadi orang Kristen yang baik plus seorang yang taat kepada kehendak Tuhan. Nah keberanian itulah yang harus dimunculkan buat hidup kita. Makanya itu saudara, ketika berita Natal itu datang kepada Maria. Mungkin Maria secara berpikir 20 detik. Apa kata dunia ya? Apa kata lingkunganku ya? Aku ini kan belum menikah. Aku ini masih tunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba aku hamil. Apa kata mereka? Ya, apa pendapat mereka? Saudara, banyak kali mungkin pikiran manusia, pikiran Maria. Tetapi di atas semua pikiran itu, Maria setuju kepada kehendak Tuhan. Dan ketaatan yang berisiko itu dia ambilnya sebagai bentuk cintanya kepada kehendak Tuhan. Karena itu makanya di ayat ini maka Maria berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang pertama adalah ini, langkah yang harus muncul dalam hati kita. Yang pertama adalah sikap tunduk kepada kehendak Tuhan. Perkataan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba itu adalah berasal dari kata dole atau dolos. Ya, bukan hamba secara fisik. Ya, seperti budak bukan, tetapi sikap seorang hamba itu penting kepada kita. Seorang hamba itu tidak mementingkan diri sendiri, dia selalu berusaha untuk mengikuti kehendak tuannya. Nah, saudara, disinilah sikap Maria ini mengalahkan semua resiko yang akan dihadapi. Sikap apa itu? Tunduk pada kehendak Bapa. Saudara, ini penting buat hidup kita. Ketika hati kita ini adalah hati yang memiliki sikap tunduk kepada kehendak Tuhan. Berangkat dari rasa mengasihi Tuhan dan mau dalam kehendak Tuhan. Maka disitulah kita akan diberikan kemampuan untuk mengalahkan kedagingan kita. Kedagingan kita ini selalu berlomba-lomba dalam diri kita untuk apa? Untuk menahan Anda, untuk memikirkan keuntungan diri kita sendiri. Sehingga bahkan kehendak Allah pun kita akan kalahkan demi keuntungan diri kita sendiri. Tapi ketika Anda mengambil sikap sebagai seorang hamba, ya setuju pada kehendak Tuhan, saya percaya di balik sikap kita tunduk kepada Tuhan itu selalu ada kemuliaan Tuhan yang akan menanti kita. Karena itu dalam segala hal, mari kita belajar satu ini. Natal ini harus berpengaruh kepada sikap cinta kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, sehingga kita kedapatan menjadi seorang yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Amin. Saya percaya di balik apapun setiap kita, ketika kita belajar tunduk, maka Anda akan diberi kemampuan untuk mengalahkan kedaginganmu. Lalu yang kedua dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini adalah sikap berserah yang Maria tunjukkan kepada Tuhan. Pertama tadi dia memiliki sikap tunduk, lalu yang kedua berserah. Maria ini tahu, saudara, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada rancangan buruk. Kata berserah di situ berarti mempercayai bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan kegelapan. Saudara, hidup Anda dan saya ini kadang banyak dipenuhi dengan sebuah misteri kehidupan. Yang kita alami kadang kita tidak mengerti. Apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, di situ kalau kita tidak punya sikap berserah, mudah bagi Anda dan saya untuk protes dengan Tuhan. Mudah bagi kita untuk mengeluh dengan apa yang terjadi. Tetapi kalau kita hari ini dipengaruhi oleh Natal dari sikap Maria ini berserah, kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada rancangan buruk. Sekalipun hari ini mungkin Anda dan saya belum melihatnya di dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada rancangan yang baik. Nah, itu yang akan membuat kita ini semakin berani untuk tinggal atau melakukan kehendak Allah. Ya, dan saya percaya saudara, di dalam hidup kan yang penuh dengan misteri, kalau Anda adalah orang, kalau kita mengambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan, saya percaya justru kita akan melihat perbuatan tangan Allah yang besar buat hidup kita. Iman itu perlu tindakan. Iman itu bukan hanya sekedar pernyataan. Pernyataan, oh aku percaya
Tuhan memberkatiku itu bagus, nggak apa-apa. Tapi ucapan pernyataan iman itu perlu tindakan. Nah, tindakannya apa? Berserah. Tindakannya berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu tindakan iman kita. Sehingga kita tidak pergi ke tempat lain, mencari pertolongan yang lain. Kita tuh hanya berada di bawah kaki Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada rancangan kegelapan. Yang ada adalah rancangan yang indah buat hidup Anda dan saya. Saya percaya kalau ini menjadi mentalitas kita, maka kita akan selalu melihat bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu Natal ini mari sungguh-sungguh berpengaruh buat hidup kita. Yang pertama adalah mari kita punya sikap tunduk, taat kepada kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita berserah dengan tindakan iman kita. Ada banyak peristiwa misteri yang mungkin kita tidak tahu. Tapi kita percaya kali ini bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan kegelapan. Biar iman kita kuat lewat Natal ini. Mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Iman kita semakin meningkat dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lewat perayaan Natal ini kami telah belajar sikap tentang seorang yang namanya Maria. Menjadi orang Kristen yang baik saja nggak cukup. Seorang Kristen yang baik dan berani tinggal dalam ketaatan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan dalam ketaatan-Mu, hidup kami pun mengalami perubahan. Di mana Kristus semakin menjadi raja dan penguasa buat hidup kami. Kami adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Maka jadilah kehendak Tuhan dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan kegelapan. Yang ada cuma rancangan sukacita. Biar kami hidup di dalamnya dan hidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah merenungkan Natal dalam hidup kami. Biar sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan yang sederhana buat Anda. Biar hari ini sungguh-sungguh firman Allah berbicara dan membentuk hati kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang terus mengalami pertumbuhan rohani ke arah Kristus. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe silakan subscribe. Dan supaya Anda sungguh-sungguh terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan lihatlah rencana Allah dalam kehidupan Anda. Semua adalah rencana yang indah. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Bye-bye.